Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli syu'ni wa ma'mul ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajli syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala syekhul muallif rahimakumullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian, baik nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, tambah rizki kita, tambah ilmu kita, yang mengantarkan semuanya itu ke tempat yang mulia ini di Masjid Al-Asyarah, yang sebagaimana biasa setiap malam Rabu kita adakan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan dengan mentakmirkannya Masjid Al-Asyarah ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan rahmat dan barokah buat kita semuanya, dan senantiasa Allah lindungi keluarga-keluarga kita, kita dilindungi anak-anak kita, dan juga kita sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Beriring salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita mulai lagi pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuh alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an awwajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud, dari Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mendapat gelar Sahibus Sirri, Sahibus Sirri lin Nabiyyi, mendapatkan sebutan Sahibus Sirri, orang yang mempunyai rahasia.
Rahasia siapa? Rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah Abdullah bin Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang menghambakan diri kepada Rasulullah. Pengen jadi asisten. Jadi asisten pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau berangkat kemana, itu Abdullah bin Mas'ud sediain tongkat Nabi, siwak Nabi sudah disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Siwaknya disiapkan, tongkatnya disiapkan. Siwak untuk apa namanya? Menjaga performa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu belum ada odol, belum ada sikat gigi. Dulu sikat giginya pakai kayu siwak. Makanya kalau kita menggunakan kayu siwak termasuk itu sunnah. Mengapa itu sunnah? Karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini dulu mendapatkan gelar sahibus sirri. Jadi kerjanya tuh begitu, selalu dengan Nabi. Kemana Nabi pergi ada Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Nabi mau tidur, disiapkan itu tempat tidurnya. Dulu Nabi tempat tidurnya yang nggak kayak kita. Tempat tidurnya dari apa? Pelepah korma, daun korma. Yang kalau ditidurin sama Nabi itu kalau bangun wajahnya membekas. Kalau kita beda, kalau kita biasanya kalau ngebekas tidur pakai kasur Palembang. Ya. Punya apa kasur Palembang? Kalau kita habis tidur bekotak-kotak tuh muka kita. Ya kalau ada zaman sekarang tempat tidurnya pakai inox, alga spring bed. Dulu Nabi nggak punya seperti, belum ada seperti itu. Padahal Nabi seorang khalifah, seorang presiden, hidupnya tidak gemerlap seperti itu. Abdullah bin Mas'ud itu yang menutup pintu kamar Rasulullah. Orang lain selain istri Nabi yang boleh masuk ke kamar Rasulullah itu cuman Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, tidaklah ayat yang turun kepada Nabi Muhammad melainkan dia tahu turunnya ayat tersebut. Artinya cara turunnya ayat wahyu kepada Nabi beliau tahu, Abdullah bin Mas'ud tahu. Sampai asbabun nuzulnya, sampai ayat-ayat yang turun beliau tahu. Ya. Pernah satu ketika ini dibuktikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tahu kalau Abdullah bin Mas'ud itu kemana-mana dengan Nabi. Maka ketika pada satu malam hari Abdullah bin Mas'ud berjalan dengan beberapa rombongan orang lain. Karena zaman dulu belum ada lampu, belum ada penerangan jalan, maka orang kalau lewat nggak ketahuan siapa yang lewat. Paling ditanya, "Woi, siapa itu?" Kalau para rasul yang lewat pasti apa? Menjawab, "Suroso." Kayak zaman DITI dulu ya Pak ya. Zaman DITI itu ya kalau tentara-tentara kita ABRI pada waktu itu kalau ada orang yang apa lewat malam-malam ditanyakan, "Siapa nih?" Kalau nggak kenal berarti apa? Berarti itu bukan orang Indonesia. Waalaikumsalam.
Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud itu lewat dengan para sahabat lain, ditanya, siapa tuh? Nah, mereka nggak ada yang jawab. Ada yang tahu nggak ayat yang paling ampuh? Ada yang jawab. Ayat yang paling ampuh adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampai akhir. Lalu ditanya lagi, ayat yang paling kuat hukumnya apa? Nanyanya begitu doang untuk mengetahui mengidentifikasi orang yang lewat. Umar nanya begitu, ayat yang paling kuat hukumnya apa? Dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fakhsya'i wal munkar wal baghi. Lalu ayat yang paling mencakup semua amal apa? Dijawab lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baru tuh Umar bin Khattab bilang, Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud tuh ketahuan dia tuh ada di sana oleh Umar dengan apa? Dengan cara mengetahui ayat-ayat apa aja. Karena apa? Yang namanya Umar tahu yang namanya Abdullah bin Mas'ud itu pasti tahu ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibilang Abdullah bin Mas'ud ya. Lewat. Jadi begitu, ya. Jadi itulah yang dikatakan sahibus sirri lin nabi. Semua tindak tanduk kemudian perilaku Rasulullah sampai ayat-ayat yang turun itu diketahui oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan dia termasuk orang yang keenam dari sahabat Nabi yang masuk Islam terlebih dahulu, ya. Dan beliaulah guru dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu bergurunya dengan Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Karena banyak hadis-hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik berguru dengan Abdullah bin Mas'ud. Nah, nanti tuh Imam Abu Hanifah berguru lagi dengan Anas bin Malik, ya. Jadi ilmunya itu mutawatir, Pak, ya. Dari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ke Anas sampai ke Abu Hanifah, sampai ke Imam Malik, sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, itulah yang namanya Abdullah bin Mas'ud, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat. Tapi Abdullah bin Mas'ud karena saking dekatnya dengan Rasulullah, maka beliau tuh masih masih terasa Rasulullah itu masih hidup, padahal Rasulullah sudah wafat. Teringat bagaimana yahki nabiyan minal anbiya'i salawatullahi alaihi wassalamuhu alaihim. Dulu Rasulullah pernah bercerita bahwa zaman dahulu nabi-nabi, ada seorang nabi yang dibunuh daripada nabi-nabi terdahulu, itu mereka dorobahu qaumuhu, dipukulin sama kaumnya, fa'admauhu, sampai berdarah-darah mukanya, wa huwa yamsahud dama an wajhihi, sampai mukanya itu diusap, dihapus mukanya yang berdarah-darah itu. Ini jadi cerita-cerita nabi, para nabi yang terdahulu
mereka itu hidupnya itu sangat apa? Sangat tertekan oleh kaum-kaumnya. Karena kaum-kaumnya itu sulit untuk diajak untuk beriman kepada Allah. Kebanyakan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Siapa tuh orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang ya yang hanya beriman nabinya sampai Nabi Musa alaihis salam. Jadi mereka mengatakan setelah Nabi Musa mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Kalau orang Nasrani mengimani itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihis salam. Nabi Muhammad mereka tidak mengimani. Tidak mengimani. Artinya dia tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada nabi nanti penutup akhir zaman namanya Muhammad. Jadi padahal di dalam kitab Injil ada, Injil yang asli, di dalam kitab Taurat ada, di dalam kitab Zabur ada, dikisahkan nanti bahwa akhir zaman ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Bahkan di dalam kitab Taurat dijelaskan itu ciri-cirinya, ciri-ciri wajahnya. Itulah Pak kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan dilihat track recordnya ataupun sejarahnya setelah dia meninggal dunia atau dia masih hidup. Dia dilihat, wah sejarahnya begini, prestasinya ini, tercatat ketika dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad, cahayanya, namanya, kemudian ciri-cirinya sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Tuh. Makanya Nabi Muhammad kalau di dalam bulan Rabiul Awal nggak mesti lebih awal aja Pak. Itu dirayakan kelahirannya, ya, diperingati hari kelahirannya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kapan Maulid Pak? Belum ya? Belum ada panitianya ya? Sudah ya, insyaallah ya. Jadi itulah hebatnya Nabi Muhammad. Namanya sudah ada, ceritanya sudah ada, tapi orangnya belum ada. Bahkan di zaman Nabi Adam pun nurnya Nabi Muhammad sudah ada, dikisahkan itu. Sudah ada di zaman Nabi Adam. Padahal masih ribuan tahun lagi Nabi Muhammad lahir. Nah itulah Pak, daripada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi terdahulu itu selalu mendapat intimidasi dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, ya. Nabi Saleh itu ontaknya, yang cerita ontaknya itu Pak ya, sampai ontaknya dibunuh, ya. Ontaknya dibunuh, ontanya itu tinggi, gede. Itu ingin membuktikan bahwa Tuhannya Nabi Saleh itu benar-benar kuasa. Lalu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Itu keluar Pak, dari balik batu itu seekor onta yang besar. Seekor onta yang besar, yang badannya besar, dan itu susunya, susu ontaknya itu bisa bisa diminum oleh kaum Samud pada waktu itu. Jadi untuk membuktikan mukjizatnya Nabi Saleh pada waktu itu, keluar tuh Pak dari batu itu bergeser, nggak taunya ada onta, seekor onta. Bayangkan Pak, dari dalam batu itu keluar onta.
yang bisa memberikan susu ontanya itu untuk minum orang-orang kaum Samud pada waktu itu. Cuman pada waktu itu Nabi Soleh minta kepada kaum Samud, itu nanti ada telaga kecil. Kata Nabi Soleh, nanti setiap habis subuh onta ini akan minumnya onta banyak. Onta itu Pak punya apa? Punya tangki di perutnya itu Pak, untuk menyimpan air. Makanya binatang onta itu dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai binatang yang kuat hidup di padang pasir yang tandus. Kenapa? Karena di perutnya itu bisa memuat apa? Air. Dia nggak kehausan, nggak kekurangan air. Tapi onta itu kalau minum banyak Pak. Makanya kalau lagi ngisi tangki itu Pak, onta itu lama. Kata Nabi Saleh, kalian jangan mendekati telaga dulu. Mereka diharapkan tidak datang ke telaga dulu karena ontanya ini ingin minum. Minumnya lama, isi tangkinya lama. Nah, akhirnya habis minum itu bisa bisa diperah susunya, bisa dikasih minum orang-orang kaum Samud pada waktu itu. Kaum Samud itu diajak oleh Nabi Saleh untuk apa? Beriman kepada Allah. Tapi mereka nggak mau. Bahkan apa? Bahkan ada satu rencana untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Ontanya Nabi Saleh mau dibunuh, diintai itu Pak. Setiap pagi dia ke mana? Ke telaga. Lalu orang-orang kafir itu kaum Samud memberikan sayembara, siapa yang bisa membunuh ontanya Nabi Saleh? Yang bisa membunuh ontanya Nabi Saleh akan disediakan wanita yang paling cantik di kampung ini. Tuh. Ada 2 orang yang yang mendaftarkan diri untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Kalau sendirian nggak bisa Pak. Posturnya gede, tubuhnya gede tuh onta. Maka kedua orang itu berinisiatif untuk membunuh karena ikut sayembara itu. Jadi diatur tuh Pak, ontanya Nabi Saleh kan tinggi, yang satu nyerang bagian lehernya ontanya Nabi Saleh biar jatuh, yang satu lagi mengeksekusi ontanya Nabi Saleh dari bawah. Diapain? Dipotong lehernya. Onta itu kalau dipotong bukannya di sininya Pak, di mananya? Di sininya nih, dekat dada. Sudah pernah Bapak lihat orang Arab motong onta? Itu ada Pak di di YouTube ada. Itu yang dipotong sininya nih Pak. Jadi onta itu kan lehernya panjang. Nih di sininya nih. Bukan bukannya pas dekat mulutnya. Jadi pas leher bagian bawah itu yang diapain? Yang ditebas, ya. Yang ditebas, cuman begitu doang. Itu marinya Pak, keluar darah, kemudian mati itu onta. Ontanya Nabi Saleh akhirnya dibunuh oleh 2 orang tersebut. 2 orang tersebut akhirnya dapat wanita yang paling cantik. Nabi Saleh ketika melihat ontanya mati berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Samud, ya. Kaum Samud. Mati semuanya kaum Samud. Jadi begitu orang-orang Yahudi dulu juga begitu, memusuhi para nabi, ya. Para nabi kan jumlahnya banyak. Nabi-nabi itu jumlahnya banyak. Ada 125.000. Tapi rasul hanya 313 rasul, ya. Bedanya apa? Kalau nabi belum tentu jadi rasul, tapi kalau rasul udah pasti jadi nabi dan rasul. Jadi begitu. Nabi Zakaria meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang
Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi itu Pak, ya itulah jahatnya orang Yahudi. Mereka itu kalau ada kabar ada nabi apa ya di sana, ya udah dibunuh. Yahudi itu Pak. Makanya dulu ada yang namanya Perdana Menteri Israel, namanya Ariel Sharon. Ariel Sharon ini sekarang ini lagi banyak lagi nih di WA ini Pak. Itu Ariel Sharon itu membantai anak-anak kecil di Palestina. Saban hari itu yang namanya rumah warga Palestina, warga sipilnya itu diapakan? Dibom. Di bawahnya, di dalamnya ada ibu-ibu, anak-anak, ya bapak-bapaknya pada mati semua. Dan itu nggak kapok gitu Pak. Habis ngebom ini di sini, ngebom di sini, ngebom di sini, ngebom di sini. Setiap hari orang ratusan mati oleh tangan dinginnya Ariel Sharon. Itu akhirnya pada tahun 2004 Ariel Sharon stroke Pak, stroke. Akhirnya apa? Stroke. Dan akhirnya komanya itu berapa lama? Komanya 8 tahun. 8 tahun. Dan saking apa namanya, tubuhnya itu membusuk Pak. Tubuhnya membusuk persis kayak muminya Fir'aun. Yang tadinya gemuk, yang tadinya segar jadi kurus. Di sini yang kurus siapa? Ada yang kurus? Ya kurus-kurus tapi ngaji, ya gitu ya. Nah itu Pak, ini ada di HP saya Pak. Kalau di HP saya itu sampai dia itu koma, ada keluar matanya, kalau kan diperban tuh Pak, saking kurusnya, busuk dagingnya, itu matanya ketika dibuka itu perbannya, itu isinya belatung semua Pak. Di sini otaknya ini udah habis ini Pak, kulit kepalanya udah habis, tapi masih hidup, masih hidup, nggak bisa ngomong. Karena alat semuanya udah pada apa? Dipasangin semuanya di hidung, di apa namanya, di kelaminnya, ya dipakein selang gitu. Nah itu ini matanya nih Pak, udah apa? Udah belatung melulu Pak. Kalau Bapak nanti mau lihat ada apa namanya rekamannya itu di HP saya itu. Ya. Dan itu sampai 8 tahun begitu Pak. Barulah tahun 2014 dia meninggal dunia. Ya. Jadi udah nggak kebentuk kayak orang lagi. Dulu yang badannya gemuk, badannya itu gempal, akhirnya jadi apa? Kayak mumi Fir'aun. Itulah siksaan orang-orang yang apa? Zalim kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Jadi jangan disangka ya Allah nggak tidur. Allah nggak tidur. Maka kita jangan zalim terhadap orang. Khawatir Pak. Itu ya namanya anak-anak, istri-istri yang pada mati itu Pak. Orang-orang yang dizolimi orang Palestina itu pasti berdoa. Ya, orang yang dizolimi doanya akan apa? Dikabul oleh Allah. Dikabul oleh Allah. Akhirnya Allah kasih itu stroke. Ya, 8 tahun koma. Ya, artinya apa? Enggak mati, enggak hidup. Dibilang mati, ya masih ada denyut nadinya. Dibilang hidup, udah enggak bisa apa-apa. Ya. Tapi masih bisa ngeluh kesakitan. Allah apa? Tarik tuh. Ibaratnya malaikat itu tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Ya kan? Kayak melayangan, Pak. Ya, bisa tarik ulur, ulur gitu. Jadi Allah kasih itu. Jadi orang-orang terdahulu yang apa? Yang durhaka kepada para nabi yang membawa risalah Allah, ya itulah Allah kasih apa? Kaum Samud hancur semuanya. Nabi Lut kaumnya ditenggelamkan oleh longsor.
di kota Sodom namanya. Sodom. Umatnya Nabi Lut itu memusuhi Nabi Lut, termasuk istrinya. Dan umatnya Nabi Lut itu suka sesama sejenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Kalau kita kan laki-laki suka sama perempuan. Ini kalau laki-laki sama laki-laki, Pak, ya itu namanya olahraga ya, Pak, ya namanya ya. Laki-laki demen sama laki-laki main anggar, ya. Diajak untuk kembali ke jalan Allah nggak mau, ya nggak mau. Makanya umatnya Nabi Lut itu nama kampungnya Sodom. Makanya orang zaman sekarang kalau ada perbuatan homoseksual itu namanya disodomi, ya kan? Kenapa disodomi bilangnya? Bahasanya kok disodomi? Disodomi itu nama tempat dulu. Ada ya satu tempat namanya Sodom. Nah, itu tempatnya umatnya Nabi Lut alaihis salam. Diajak untuk beriman kepada Allah, nggak ada yang mau. Akhirnya apa? Subuh-subuh Nabi Lut disuruh oleh Allah melalui malaikat, kamu habis subuh keluar, tinggalkan kampung ini, jangan nengok-nengok lagi. Kalau sudah keluar, kemudian kamu jalan, jangan nengok ke kampung belakang lagi, kampung Sodom. Karena apa? Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Dikasih petir. Bumi bergoncang sampai akhirnya longsor ke dalam tanah. Masuk itu semua umatnya Nabi Lut tanpa tersisa. Mereka itu menzalimi. Nabi-nabi pada waktu itu dia dimusuhi. Itu orang-orang orang-orang Yahudi begitu, Pak. Ya, orang-orang Yahudi begitu. Jadi mereka itu memusuhi, tidak beriman kepada orang-orang yang nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihis salam. Wa huwa yaqulu fa'alwa wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sampai satu ketika dulu pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini sangat membekas kepada Nabi Muhammad. Ketika dulu Nabi Muhammad mengungsi ke Taif, Nabi itu palanya sampai bocor, berdarah-darah, mukanya berdarah-darah, giginya ditimpuk pakai batu sampai ada yang tanggal, sampai ada yang copot gigi Nabi, berdarah-darah. Waktu di Taif, ngapain Nabi di Taif? Karena Nabi pada waktu itu pengen nyari suaka, ya, pergi dari kota Mekah, jalan kaki dengan Zaid bin Harisah, dengan Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad ketika di Mekah itu ditinggal wafat oleh Abu Thalib, paman Nabi yang selama itu selalu membackup Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah. Lalu wafat itu Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, istrinya Nabi Khadijah meninggal dunia, yang selama ini mensupport dengan hartanya. Jadi dua orang ini yang sangat bersejarah dalam hidup Nabi, yang mendukung Nabi ketika waktu di Mekah, menjaga keamanan Nabi, dan juga mensupport harta untuk berdakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Meninggal dunia. Nabi Nabi bingung. Di Mekah orang-orang Quraisy pada waktu itu sudah mulai mengintimidasi, sudah mulai menekan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pelan-pelan jalan kaki kemana? Ke Taif.
Taif itu semacam kayak bukit, Pak. Kota Taif itu kota itu bukit, dan disitulah orang-orang banyak yang apa? Yang minta perlindungan ke situ, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang ke situ. Nabi Muhammad 10 hari di Taif. Nabi ke Taif itu sekitar 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi ke Taif. Sampai di Taif Nabi ditimpukin. Hari pertama, hari kedua, ternyata Nabi Muhammad ketahuan membawa dakwah, misi dakwah. Lalu orang-orang Taif apa? Ya marah. Sampai Nabi Muhammad ditimpukin. Palanya bocor, giginya tanggal, berdarah semua. Termasuk Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu yang apa? Melindungi Nabi. Ketika Nabi mau ditimpuk dari depan, dia ke depan melindungi. Dia juga sampai palanya bocor. Itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu, Pak, siapa itu Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah itu sahabat Nabi. Awalnya ya, beliau itu adalah seorang duda, ya, seorang duda. Lalu karena masih muda, Zaid bin Harisah ngikut sama Nabi, jadi anak angkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Zaid bin Harisah, biar Bapak tahu sejarahnya. Zaid bin Harisah itu adalah sahabat yang satu-satunya sahabat yang namanya ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, di mana di ayat itu diterangkan bahwa Zaid bin Harisah ini kan sudah menceraikan istrinya. Kemudian dia ikut Nabi, jadi anak angkat Nabi. Nabi kan gak punya anak laki. Nabi akhirnya apa? Ngangkat anak laki namanya Zaid bin Harisah. Ketika itu Zaid bin Harisah jadi duda. Ayat itulah, Pak, surat Al-Ahzab yang menerangkan boleh orang itu menikahi anaknya dengan anak angkat. Ya, Pak Suroso ngangkat anak angkat saya, umpamanya saya dijadikan anak angkat oleh Pak Suroso. Saya tinggal dengan Pak Suroso. Pak Suroso punya anak perempuan. Boleh nggak nikahin anaknya dengan saya? Boleh, itu ayatnya turun, Al-Ahzab ayat 37. Maka ayat itu yang menjadi apa? Menjadi referensi kalau Nabi Muhammad akhirnya menikahkan Zaid bin Harisah dengan anaknya Nabi yang bernama Zainab. Dan itulah Zaid bin Harisah satu-satunya sahabat yang namanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Abu Bakar nggak ada namanya di dalam Al-Qur'an, nggak disebut-sebut. Umar, Utsman, ya, Sayyidina Ali juga mantunya, ya, mantunya. Abu Bakar mertuanya Nabi, ya, mertuanya Nabi. Tapi tidak apa disebutkan namanya. Yang hanya disebutkan sahabat adalah Zaid bin Harisah. Akhirnya dinikahkan itu karena Zaid bin Harisah sudah menceraikan istrinya. Kemudian Nabi ngangkat anak itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu suaranya cakep, bagus suaranya bagus, ngaji Al-Qur'annya bagus. Makanya Nabi kalau nggak berkesempatan jadi imam sholat, maka apa? Zaid bin Harisah yang biasanya ditunjuk oleh Nabi. Zaid, kamu jadi imam. Zaid, kamu jadi imam. Jarang Abu Bakar yang disuruh apa? Jadi imam. Kebanyakan Nabi nyuruhnya Zaid bin Harisah. Ya, suaranya enak. Dan dia termasuk panitia penulisan Al-Quran. Zaid bin Harisah. Nah, jadi beliau itu namanya sangat masyhur karena di samping jadi anak angkat juga sebagai mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditimpukin tuh, Pak. Sampai Zaid bin Harisah itu
Taif itu sampai apa? Berdarah-darah juga. Nabi lari dengan Zaid bin Harisah dengan Ibnu Mas'ud sampai berlindung di sebuah kebun, di mana kebun itu milik seorang yang bernama Utbah, ya. Utbah. Akhirnya di situ Nabi apa? Berlindung diri, berlindung ngumpet di pohon-pohon sambil berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Doanya dipanjatkan kepada Allah, banyak sekali doanya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu, akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril. Ya Jibril, kamu turun, samperin itu Muhammad, dia sedang dalam keadaan darurat. Bilang doanya sudah aku terima. Doanya sudah aku minta perlindungan kepada Allah. Jadi turun itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, doa engkau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu dipanggil tuh sama malaikat Jibril, malaikat yang jaga gunung. Jadi kota Taif itu Pak, itu dikelilingi sama gunung. Ini Taif, ini ada gunung, ini ada gunung, di tengahnya Taif. Dipanggil tuh malaikat yang jaga gunung. Ada malaikat yang menjaga gunung, dipanggil, sini. Ini kekasih Allah sedang mendapatkan intimidasi dari orang-orang Taif, Bani Saqif namanya. Kalau di Taif itu namanya Bani Saqif. Lalu ditawarkan oleh malaikat yang jaga gunung, ya Rasulullah, apa perlu nih saya angkat nih 2 gunung ini, aku tublekin kemana? Kalau bahasa apa ditublekin tuh Pak? Dihancurin itu kota Taif dengan 2 gunung ini. Bluk. Ditawarkan oleh malaikat yang bisa memegang gunung tuh Pak. Berarti malaikat kan gede Pak, gede. Kita kadang-kadang di backup sama preman yang tatonya cuma 1 biji doang, kayaknya udah merasa hebat ya. Ini Rasulullah yang yang nge-backup bukan hanya Allah aja, tapi malaikat-malaikat juga pengen ditawarkan itu, ya Muhammad, apa perlu nih gunung yang yang ada di sisi kiri kanannya Taif, aku tublekin tuh ke kota Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nih di dalam hadis ini kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berdoa, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Biarlah mereka saat ini tidak menerima Islam di kota Taif, tapi nanti pasti ada generasi-generasi dari mereka yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak, inilah sisi kelembutan daripada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mau ditawarkan sama malaikat gunung. Coba kalau Pak Sikun yang digituin sama orang-orang sini, malaikat turun, Pak Sikun mau diapain ini? Ini apa perlu nih tangki Pertamina aku tuh blekin ke sini, kata gitu ya. Ya udah kan nggak ada gunung ya Pak ya di Jakarta. Ya udah tuh Pertamina premik masukin aja ke sini, tuh blekin. Jadi Nabi Muhammad itu begitu lembutnya, begitu kasihannya kepada umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku diutus oleh Allah bukan untuk menghancurkan umatku, bukan untuk menghancurkan umatku. Kalau nabi-nabi yang lain barangkali Pak, ya kita lihat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Su'aib, Nabi Zakaria, dan Nabi lain sebagainya. Kita lihat bagaimana hancurnya umat-umat pada waktu itu. Tapi Nabi enggak mau. Aku diutus bukan untuk menghancurkan umatku, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak orang-orang pada saat ini. Maka
bukan tugas aku untuk menghancurkan umatku. Tuh Pak, gimana tuh Pak? Kalau kita emosi kita itu Pak untuk memperingati hari kelahiran Nabi, wajar kita mau memperingati maulid Nabi. Kenapa? Itu Nabi yang seperti itu tuh Pak, yang mesti kita banggakan. Yang nanti di akhirat ketika orang lagi sibuk dengan dirinya, ketika sibuk dengan urusannya, maka nanti ada seorang yang sibuknya bukan ngurusin dirinya, sibuk nyari umatnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyariin, mana umatku? Saya umatmu ya Rasul. Ayo ikut. Mana lagi umatku sini? Ayo ikut sini. Ayo ikut. Dipanggilin tuh Pak. Ayo panggilin. Sampai orang Al-Asyarah nunjuk tangan juga ya Pak ya. Saya umat engkau ya Rasulullah. Saya sering mendengar kabarmu di pengajian, di khutbah. Ayo sini, ayo, kata Nabi. Ayo. Kamu kepanasan, aku akan apa? Aku akan antarkan engkau ke sebuah telaga namanya Telaga Kausar. Untuk apa? Kalian minum di situ. Umatku minum semua. Nanti ada telaga namanya Telaga Kausar. Telaganya luas. Di mana pada saat itu Nabi Muhammad kumpulkan umatnya. Dicari-cari tuh. Kita ada nyelip di sini. Sini, bawa, nunjuk tangan. Aina ummati. Dibawa itu Pak. Sampai ke Telaga Kausar kita pada minum. Insya Allah nanti kita pada ngumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, dakwahnya Nabi Muhammad yang begitu lembut, yang ditawarkan untuk apa? Menghancurkan umatnya. Aku bukan diutus untuk menghancurkan umatku. Itu baru pemimpin tuh Pak. Ya, itu baru pemimpin. Ya. Jadi kalau pemimpin yang lembut seperti itu, maka inilah hari ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Isa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fuwan ya karim, wa'fuwan ya karim, wa'fuwan ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.